Ya bisa kita mulai. Ya. Terima kasih Bapak dosen, Ibu Gumong. Ini saya kebagian pertama nih karena kesepakatan melalui absen. Saya mengajukan absen dari belakang tidak di ACC nih Pak. Dari depan katanya. Ya udah kita mulai aja ya. Mohon maaf bila nanti saya menyebutkan nama langsung karena saya anggap ini semua murid saya ya. Mohon maaf dan mohon interaksinya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semuanya sudah masuk ya ini melalui Google Meet, WA. Sudah Pak Guru. Ya, coba kita lihat Sudah, dulu Pak Guru. nih. Siapa yang belum ada? Kayaknya ini yang belum ada ini Pandik ini. Pandik kayaknya kemana ini? Kenikahan ya. Oh iya. Itu bapaknya Pak kayaknya kemarin. Kenikahan ya Pak Pandik ini Pernikahan saudaranya. Iya, kenikahan mulu, nikahnya enggak ini Pak Pandik ini. Ya, siapa lagi nih? Pak Helmi juga nih, tidak ada nih Pak Helmi. Katanya ini izin mencangkul ya Pak Helmi ini. Izin mencangkul nih. Ya, tetapi gak apa-apa ya. Kita harus menghargai profesi masing-masing yang dilakukan. Karena mencangkul juga adalah ya tugas yang sangat mulia ya. Kalau tidak ada yang mencangkul itu nanti tidak ada beras. Kita mau makan apa ya? Ya, kita harus menghargai apa yang dilakukan Pak Helmi dan keluarganya. Siapa lagi nih yang belum ada? Kayaknya ini Pak Widodo juga belum ada ya Pak Widodo ini. Widodo ini. Widodo kayak katanya tadi kehabisan pulsa. Widodo ini pulsanya kebanyakan dipakai TikTok ini. Kebanyakan dipakai TikTok tapi tidak apa-apa, kontennya bagus-bagus, kita dukung, doakan semoga jadi FYP ya. Kalau FYP iya. Nanti kalau FYP nanti Widodo bisa dapat pulsa nih buat isi ulang. Ya. Alhamdulillah ya, jadi yang sudah ada di sini selamat bergabung di kelas Bapak. Kita berdoa bersama-sama dulu ya, dipimpin oleh Bapak. Allahumma, ayo diikuti. Allahumma Ya Allah, ya Allah, ini as'aluka sesungguhnya saya meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Ya, sebelum dimulai supaya lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya sebentar. Kalau kata Pak Dean, selamat pagi. Kalian pagi tetap semangat. Yes, gitu ya. Siap? Siap. Selamat pagi tangannya. Pagi. Tetap semangat. Yes. Pujian nih belum semangat nih. Sekali lagi, selamat pagi. Tetap semangat.
Itu masih 60% nih. Kalau bisa sampai monitor kaca laptop Bapak pecah juga nih, gak tidak apa-apa. Lebih semangat lagi. Selamat pagi. Minimal seperti itu ya. Boleh sambil makan. Boleh. boleh. Asal bagi-bagi sama temennya. Ya, lanjut ya. Hari ini kita memasuki tema baru. Bukunya yang kemarin dikumpulkan dulu, ditukarkan dengan yang baru ya. Ya, semuanya sudah dapat. Sekarang kita memasuki tema 7. Kita akan membahas perkembangan teknologi. Di sini ada teknologi produksi menjadi pangan dan sandang, ada perkembangan teknologi komunikasi, ada juga perkembangan teknologi transportasi. Ya, yang mungkin yang dulu itu zaman-zaman dahulu itu baju itu belum ada, makanan juga terbatas, transportasi juga hanya menaiki sandal alias jalan kaki ya, belum ada transportasi seperti sekarang, komunikasi juga susah, belum bisa seperti sekarang ini. Meskipun kita berjauhan, kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Ya, nanti akan dijelaskan ya, dengan buku ini kalian akan bisa memahami bagaimana prosesnya. Ya, sekarang apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu pangan? Ya, itu mah. Ini mah tangan ya, bukan pangan. Pangan itu adalah makanan. Ya, coba di sini ada yang sudah pernah makan tahu? Ya, Bu Nurida. Udah, Bu Nurida ya. Udah. Sering, Pak, Ya. sering. Apakah tahu itu langsung ada di meja atau ada dulu prosesnya gitu, Ibu, Bapak? Digoreng dulu, Pak. Digoreng dulu. Yang menit 9, Pak, tahunya. Prosesnya panjang sekali ya, memerlukan banyak tangan yang sangat luar biasa. Mereka bermanfaatnya untuk kita. Kita tidak akan bisa hidup kayaknya tanpa orang lain. Ya, untuk ini kita bisa lihat video dulu ya. Ini YouTube-nya nih. Bisa dibuka sama-sama. Ada, bisa dibuka di kolom chat. Sebentar Pak Dian, baru loading. Ya. Udah ada yang bisa masuk? Kalau sudah bisa bisa disimak ya videonya, atau mau Bapak putar langsung di sini? Gimana Pak Dian? Atau mau Bapak putar di sini di share screen? Iya, langsung. Iya, diputar saja. Iya. Iya, sama di sini Pak Dian. Nonton biar seru, Pak. Siap. Nonton bareng Pak Dian. Siap. Ayo kita nonton sama-sama ya. Nobar, Pak, nobar. Siap. Nah, sudah ada? Apa sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, ya kita mulai ya. Nah.
materi bersama Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat Ya, informasi jangan terupdate lupa untuk di video subscribe ya, belajar. nanti Terima kita kasih. dukung sama-sama channel pendidikan. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, kalian pernah nggak ya makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi, dan lain-lain? Nah, tahukah kalian makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Nah, di sini ada yang sudah tahu belum ya, pangan itu apa sih? Nah, teman-teman, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat kita konsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan menggunakan teknologi pangan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengolahan, yang kedua, pengemasan, yang ketiga, penyimpanan. Manfaat adanya teknologi pangan adalah yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet, yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit, yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan, yang keenam, meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan, dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan di tumbuhan. Yang pertama, singkong. Hasil teknologi pangan dari singkong, contohnya bisa menjadi keripik singkong, tepung tapioka, lalu ada jagung. Hasil teknologi pangannya tepung maizena, popcorn, lalu ada kedelai. Kedelai ini paling terkenal. Nah, hasil teknologi pangannya bisa berupa tempe, tahu, kecap, susu kedelai. Ada kelapa. Hasil teknologi pangannya bisa berupa santan, nata de coco, minyak kelapa. Nah, ada sayuran bisa kita jadikan asinan atau keripik. Lalu padi bisa kita olah menjadi beras. Nah, ada juga buah-buahan. Buah-buahan biasanya hasil teknologi pangannya dibuat menjadi selai, jus, manisan. Oke, untuk hasil teknologi pangan selanjutnya ialah yang berasal dari hewan, biasanya hewan ternak ya. Ada ikan, hasil teknologi pangannya bisa berupa minyak ikan, bakso ikan, ikan sarden. Sapi, hasil teknologi pangannya bisa berupa kornet, sosis, bakso. Susu sapi bisa kita olah menjadi susu, keju, yogurt, mentega. Ayam, hasil teknologi pangannya bisa berupa bakso, sosis. Ada juga telur bebek, bisa kita olah menjadi telur asin. Teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar.
Ya, sudah ya, sudah disimak videonya. Ya, bagaimana? Apa ada yang sudah bisa mengetahui proses-prosesnya, manfaat-manfaatnya, teknologi pangan seperti apa? Nah, coba ada yang mau berpendapat atau mau Bapak tunjuk? Ya, coba ya Bapak tunjuk aja nih kalau mau. Oh, itu Ibu Mintika, boleh. Mintika silakan. Bagaimana ini mengenai ini teknologi pangan ini? Pak Jiran mau bertanya, itu tadi kan ada yogurt ya Pak. Lah itu kan saya suka yogurt itu kalau yogurt kan dari susu Pak. Tapi kan kita belinya di Indomaret ya. Kok bisa jadi yogurt itu bagaimana? Oh iya. Untuk pembuatannya ya Ibu ya. Mintika ya. Ya, dulunya itu susu ya. Susu itu kalau sebelum ada teknologi pangan ini hanya bisa bertahan sampai 4 jam saja. Setelah 4 jam susu itu langsung basi dan tidak bisa dikonsumsi lagi oleh kita. Karena ada teknologi-teknologi bisa dengan cara pengemasannya menjadi kedap udara itu bisa menjadikan awet. Dengan teknologi pengemasan itu bisa menjadi awet sampai dia di Indomaret bisa. Nah, untuk proses pembuatan yogurt mungkin nanti bisa Mintika lihat lagi nih di YouTube sepertinya. Nanti itu karena ada beberapa proses itu yang sangat luar biasa ya, menjadikan yogurt itu sangat bisa menjadi berasa yang berbeda dari susu. Dan manfaatnya juga bagus ya, seperti padaan ini untuk diet supaya tidak terlalu gendut itu bagus katanya ini. Tapi kalau yang kayak Ibu Rahmawati, Bu Siska itu sama Bu Jia kayaknya tidak usah sama Riani ini, tidak usah makan yogurt nih. Harusnya banyak makan gehu nih. Iya. Iya, nggak apa-apa. Banyak tahu sama tempe doang Pak. Ya, tahu tempe pakai terigu yang tebal Zia, nanti biar jadi tambahan ini nih lemak dan karbohidrat. Ya, itu ya Yogurt manfaatnya. mahal Pak, soalnya harganya Pak. Ya, harganya juga lebih terjangkau nih kalau makan gehu yang kayak gitu daripada beli yogurt nih mahal kayak padaan ini, makanya padaan makin gede. Pak Dean kalau beli yogurt Riani dikasih Pak Dean. Iya, siap nanti ya, Riani. Ya, coba ada yang lain yang mau menanggapi ini. Ibu Nurita, silahkan. Bagaimana hasil pengamatannya? Ya Pak Guru, di sini kan saya kan senang makan tahu ya Pak Guru. Terus di rumah saya kan ini ada orang buat tahu, tapi limbahnya itu Pak dibuang kan ke di depan di saluran drainase sekitar rumah itu Pak. Terus bau sekali, pernah yang buat tahu itu Pak dilaporkan Pak ke polisi. Iya ya, sangat mengenaskan sekali memang itu, karena memang pabrik rumahan itu kadang tidak memperhatikan ya pembuangan limbahnya seperti apa. Padahal itu tahu sangat bermanfaat buat kita, tetapi ya seharusnya lebih diperhatikan lagi itu para pembuat tahu. Kasihan juga ya ditutup seperti itu, Bu Nurida. Nurida. Ya, silahkan yang lain. Ada yang mau menanggapi juga video yang tadi? Ibu Juhratun mau nyoba? Bagaimana nih makanan kesukaannya apa? Apakah tahu prosesnya seperti apa? Iya Bapak, terima kasih. Saya tiap hari makan tempe Pak. Tapi
saya nggak tahu itu proses pembuatan tempe gimana ya Pak. Saya belum tahu. Iya. Iya, taunya cuma pas dihidangin sama ibu doang, pas tiap pagi pas mau sarapan. Iya. Iya. Awalnya itu dari kacang kedelai juga ya. Itu akibat ada perkembangan teknologi ini menjadikan dari satu bahan makanan ini jadi bisa bermacam-macam makanan ya. Dari satu awalnya apa kacang kedelai bisa menjadi berbagai macam dan mempunyai nutrisi yang berbeda-beda. Untuk pembuatan tempe bisa dilihat juga nanti di YouTube sama seperti ini Mintika itu bisa di ini lagi ya. Kalau ditayangkan di sini mungkin nanti akan eh, waktunya akan terlalu lama gitu ya. Nantilah kita buka bersama-sama lagi ya di hari yang lain. Iya Ya. Bapak, siap. Siap. Nanti kalau saya punya kuota, Bapak saya nanti nonton. Siap, siap. Ikut ya Juraton ya. Iya Bu, iya Fauzia, nanti bareng-bareng ya ke rumah saya ya. Saya udah dikasih pegang HP sama ibu di Yes, rumah. tuh. Kita punya HP Juroto, nanti nebeng sama Juroto. Iya, saya pinjam sama ibu saya. Gini aja Bu Juraton, di rumah saya kan ada orang buat tahu tempe, main aja ke rumah saya, nanti kita ke sana main-main mau? Nah, Mau Nurida. Oh, boleh ya. Kapan ya? Kira-kira ya? sambil bawa bekal nasi ya di sana makan-makan. Iya, nanti bawa nasi sendiri-sendiri. Ya, lauknya disiapin. Nanti dimasakin sama ibunya Nurida. Ya, kalian kita makan tahu tempenya juga. Ya, mungkin semuanya sudah bisa ya ini sudah memahami manfaat-manfaat dari perkembangan teknologi pangan. Selanjutnya kita nyanyi dulu yuk bersama-sama. Ori. Ya, yuk nyanyi yuk. Semuanya tapi nyanyi ya. Kalau yang tidak nyanyi nanti disuruh sama Pak Dean nyanyi sendirian nih. Ya, Tapi suara saya serak-serak kering, Pak. ya apa-apa. Kalau bagus kan kita udah masuk Indonesian Idol cilik ini. Pak, tenggorokan saya lagi sakit. Iya, nggak apa-apa ini. Lagunya ini aja nih ya. Juroto tuh malu-malu Pak Dean, sebenarnya dia pintar nyanyi. Ya, ini nih nyanyinya ya. Ini untuk keberagaman kita nih, tema kita. Ya. Ciptaan Elmani. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu ya. Satu nusa satu bangsa semuanya sudah bisa. Semuanya juga bernyanyi, gak akan bapak tunjuk satu orang. Selanjutnya kita akan membuka video ini.
Pentingnya menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Ya. Assalamualaikum teman-teman Miss Imas. Kembali lagi di kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya menghargai keberagaman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, Jangan subscribe, lupa ya, jangan lupa subscribe. nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi Biar terupdate untuk bukan video cuma Atta selanjutnya. Halilintar kan yang Terima dapat uang. kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menyebutkan keberagaman karakteristik individu. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menyebutkan manfaat keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami pentingnya keberagaman di lingkungan sekitar. Setiap manusia diciptakan dengan karakteristik atau ciri yang berbeda satu sama lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan setiap individu dapat saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi satu sama lain. Karakteristik individu adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, salah satu keberagaman karakteristik individu yang dapat kita lihat di lingkungan sekitar, contohnya yang pertama, perbedaan usia, yang kedua perbedaan fisik seperti jenis kelamin, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan. Nah, yang ketiga perbedaan sifat atau kebiasaan. Dan yang keempat perbedaan kegemaran atau kesukaan. Baik, di video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang keberagaman karakteristik dalam hal kegemaran atau kesukaan. Nah, kegemaran atau kesukaan itu apa ya teman-teman? Iya, kegemaran atau kesukaan adalah kesenangan seseorang terhadap sesuatu yang membuatnya merasa bahagia ketika memiliki atau melihatnya. Setiap individu itu pasti memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Seperti contoh misalkan, pada lebaran tahun ini, keluarga Lani memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan untuk pulang kampung. Nah, Lani suka naik pesawat, sementara adik suka naik mobil pribadi. Sedangkan ayah lebih menyukai naik bis umum. Nah, itu tadi adalah contoh kegemaran terhadap alat transportasi ya teman-teman. Oke, berikut Miss Ima sampaikan sikap yang harus kita lakukan terhadap adanya perbedaan kegemaran. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyukai sesuatu yang kita suka. Yang kedua, kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain tentang kegemaran kita. Yang ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain mengenai kegemarannya. Yang keempat, kita juga harus menerima pendapat orang lain tentang kegemarannya dengan lapang dada. Dan yang kelima, sikap kita adalah saling menghargai dan menghormati masing-masing kesukaan atau kegemaran. Sikap menghargai perbedaan juga dapat kita terapkan di jalan umum. Sebagai contoh nih teman-teman, misalkan ada mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine di jalan raya. Nah, ada sikap-sikap yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Sikap yang harus dilakukan pengendara lainnya, yang pertama, menepi dan memberi jalan ambulan dan mobil pemadam kebakaran untuk mendahului. Sikap yang harus dilakukan yang kedua yaitu tidak boleh menghalangi laju ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Yang ketiga,
harus membiarkan ambulan dan mobil pemadam kebakaran untuk segera mencapai tempat tujuan. Dan yang keempat, sikap kita yaitu harus memperlambat laju kendaraan kita. Nah, sedangkan sikap yang tidak boleh dilakukan oleh pengendara lainnya terhadap ambulan dan mobil pemadam kebakaran, yang pertama, mengganggu dan mendahului ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Yang kedua, mempercepat kendaraan kita supaya ambulan dan damkar atau mobil pemadam kebakaran tidak mendahului. Yang ketiga, mengabaikan adanya ambulan dan pemadam kebakaran. Dan yang keempat, menghalangi jalur ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Baik, sikap saling menghargai keberagaman itu memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, kita bisa belajar menghargai dan menghormati karakter orang lain. Yang kedua, kita juga bisa belajar untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang rukun. Yang keenam, mempererat rasa persatuan, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, mengapa ya sikap menghargai perbedaan di lingkungan sekitar itu penting kita laksanakan ya? Iya, penting sekali. Karena dengan menghargai perbedaan akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, nyaman, tentram, dan jauh dari pertengkaran serta perselisihan. Masyarakat pun akan semakin kuat, semakin maju, dan memiliki persatuan yang erat. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah menghargai perbedaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting kita laksanakan di mana saja ya teman-teman, misalkan di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Oke teman-teman Miss Imas, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Imas kali ini. Semoga apa yang Miss Imas sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Ya, itu ya video tentang pentingnya menghargai keberagaman. Tentunya kita sangat beragam dan kesukaan kita berbeda-beda. Coba di sini juga Bu Rahmawati nih kesukaannya apa ini? Saya sukanya pergi ke pantai, Pak. Ke pantai ya. Dan lihat laut. Ya. Vitamin C ya. Kayaknya udah lama nih Bu Rahmawati gak ke pantai. Kenapa? Udah lama tidak ke pantai atau lihat dari status kemarin-kemarin ya ke pantai ya? Dari dulu, Pak, sering ke pantai. Oh iya. Iya, coba Bu Rina apa nih kesukaannya? Wajid. Ya, Pak. Wajid Cililin. Gimana kesukaannya? Ya, saya suka itu, Pak. Suka Wajid. Suka, Pak. Saya suka melewati toko wajib, Pak. Ya, melewati Nanti saja. mau dibawakan. Iya, nanti bawalah ke kelas nih. Wajid Cililin. Ya, Ibu Bu Riani kesukaannya apa ini? Kesukaannya saya sayur, Pak. Oh iya, pantesan nih Bu Riani ini nggak gemuk-gemuk ya, bagus karena makannya sayuran mulu. Suka daging saya, Pak. Tuh, kita tidak boleh memaksakan ya. Contohnya Mintika memaksa Bu Riani makan bakso ya, daging semua, nggak boleh ya kita memaksakan. Enak Pak Din, enak Riani bakso itu, makan bakso enak. Iya, tapi tidak boleh memaksakan ya. Nanti itu tidak bagus itu buat kebinekaan kita. Coba Ibu Fitria sukanya selain belajar apa ini Bu Fitria ini? TikTokan. Tuh.
TikTokan ya, sama kayak Widodo ya, teman kelas lain kita ini Widodo. Nanti bisa apa? Iya Pak. Ya bisa duet ya Jadi nanti. dia tuh setiap hari suka joget-joget Pak Dian di TikTok gitu. Iya. Biar Iya. awet muda Kita, Pak katanya. ya kita Gini caranya Bu, kalau dengan TikTokan. TikTok. slebeo ya. Ya, Norika juga suka TikTokan itu Pak Dian. iya. Tidak apa-apa ya TikTokan, banyak itu konten-konten pendidikan yang bisa kita apa? Nikmati di sana. Selanjutnya apabila kita tidak menghargai perbedaan itu kita akan seperti apa nanti? Pak, saya dulu, Iya, Pak. gimana Nurida kalau kita egois bagaimana ini? Udah, saya tadi mau cerita. Oh iya Awalnya gimana? saya hobinya itu pas ibu saya belum PNS, saya hobinya mandi di kali, Pak. Subhanallah. Kalinya kayaknya ini ya masih bersih ya kalinya di sana. Iya, tapi sekarang pas ibu saya PNS itu diajak ke kolam renang. Saya Wih, jadinya ganti, biar suka aja, Pak. iya bagus. Kali-kali tapi Rumah Bu Nurida. Tapi saya nggak bisa berenang, saya itu megang-megang ngapain? megang-megang terus goncengin kaki aja. Tapi suka sekali. ya nanti Iya, tapi saya megang-megang aja. nanti di sekolah ya ada itu guru olahraga kita tuh jago itu berenang. Dia bisa berbagai gaya itu gaya batu kayak gitu tuh sampai tenggelam gitu bisa. Ya nanti sama bapak guru olahraga ya bisa diajarin. Nanti itu di tema kita juga ada itu kelas 3 belajar berenang. Ya itu bagus, itu hobi yang bagus itu berenang supaya tumbuh ke atas gitu. Olahraga juga. Ya kalau kita tidak menghargai perbedaan akan seperti apa nanti? Ini ada sedikit video ini, video yang bagus. Boleh ya Bapak putar ya? Boleh, Ya. Ini nih tentang ini video karya anak bangsa nih. Jangan cuma apa nonton film luar negeri ini juga bagus nih. Dulu, ketika masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya. Dulu, ketika masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi, zaman sekarang, perbedaan tak saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, semua perbedaan antar sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar.